Oke, baik. Selamat malam buat kita semua. Malam, Bu. Malam, Bu. Ya, bagaimana kabarnya malam ini? Apa sehat? Sehat, Bu. Mantap. Gitu lah ya. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Jadi malam ini kita akan belajar tentang konsep jaringan komputer. Sudah nampak semua slide-nya kan? Sudah nampak di layar semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau ditanya tentang konsep jaringan, kira-kira ada yang bisa menjelaskan jaringan komputer itu apa? Sepengetahuan kalian gitu, jaringan komputer itu apa gitu? Apa, Bu? Satu perangkat yang menghubungkan antar komputer gitu, Bu, supaya bisa saling berbagi informasi. Oke, bagus ya, Nat. Dava, ada tanggapan? Kosong, Bu. Oke, kalau gitu. Bagus ya, Natal tadi sudah menjawab. Sekarang kita lanjut slide keduanya ya. Di situ ada pengertian jaringan komputer. Jadi, biar Ibu baca saja ya. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Jadi, jaringan itu berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer sehingga mereka bisa saling berbagi data. Contohnya, kalau ada komputer yang terhubung dengan komputer lain bisa saling berbagi data di dokumennya, musiknya, atau data-data lain gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat di slide ketiga ya. Di situ ada dibuat apa manfaat jaringan komputer. Nah, kalau kita lihat untuk masa sekarang, jaringan komputer itu sangat bermanfaat ya buat beberapa instansi dan lembaga-lembaga lain. Jadi, dengan adanya jaringan komputer, kita bisa saling berbagi sumber daya, berbagi data, berbagi perangkat, seperti itu. Seperti pemakaian printer, hard disk, CD-ROM, dan perangkat-perangkat lain secara bersama-sama. Jadi, kalau ada jaringan komputer, nggak perlu harus satu printer, satu komputer gitu. Jadi, kalau sudah ada jaringan, dalam jaringan itu, kalaupun ada 5 komputer, bisa menggunakan satu printer gitu maksudnya. Nah, selanjutnya di slide keempat bisa lihat, ternyata jaringan komputer itu ada juga kerugiannya atau hal yang mungkin menjadi masalah ketika komputer kita terhubung dengan jaringan. Jadi, masalah yang pertama itu keamanan. Jadi karena tadi kan kalau sudah terhubung ke dalam jaringan, maka komputer kita bisa saling berbagi. Maka dengan hal itu kemungkinan keamanan data kita juga agak terancam gitu. Kalau ada data-data yang penting di komputer kita, mungkin bisa diakses orang lain. Oleh karena itu keamanan di dalam jaringan itu kalau tidak dipastikan dengan baik, bisa saja menjadi masalah ya. Oke, kita lanjut ke slide kelima. Di situ dibuat apa saja jenis-jenis jaringan komputer. Kira-kira kalian bisa sebutkan contoh jaringan komputer yang kalian tahu? LAN, Bu. Ini jenis-jenis komputer ya. Ya, silakan. LAN, Bu. Local Area Network. Oke, bagus. Man, Bu. Ada lagi? Ya, bagus. Man, Ya, Wan. jadi jenis-jenis dari jaringan komputer itu ada 4 ya. Ini berdasarkan cakupan areanya. Yang pertama itu PAN, yaitu Personal Area Network. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, yang World Area Network. Jadi itu udah mencakup dunia ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tentang jaringan PAN.
Jadi PAN atau Personal Area Network itu adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat komputer. Jadi Personal Area Network itu biasanya hanya menghubungkan komputer dalam jarak yang dekat gitu. Dan media komunikasi yang digunakan adalah media perangkat sendiri. Dan biasanya ini digunakan hanya perorangan ya. Jadi contohnya ketika kita menghubungkan komputer kita dengan Bluetooth di handphone kita, itu sudah termasuk ke Personal Area Network. Nah, terus kalau kita menghubungkan handphone kita contohnya untuk memindahkan data ke laptop, itu juga sudah termasuk ke dalam Personal Area Network. Jadi, itulah fungsi dari Personal Area Network ya. Ciri-cirinya tadi kontrolnya dilakukan oleh perorangan atau pribadi. Lalu data yang ditransmisikan atau ditukarkan di antara jaringan tersebut adalah data yang bersifat pribadi juga. Nah, yang merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi itu di jaringan kita itu sendiri ya. Teknik dan protokol yang digunakan pada jaringan PAN ini lumayan sederhana karena hanya beberapa perangkat saja dan itu pribadi gitu ya. Lalu jangkauan dari Personal Area Network ini juga termasuk dekat. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya, ada kira-kira yang kurang jelas dari penjelasan tadi? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, kalau jelas sekarang Ibu mau bertanya ya. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil tentang jaringan komputer? Ada yang mau memberi tanggapan? Kira-kira poin yang paling penting dalam jaringan komputer itu apa gitu? Ah, Bu, jaringan komputer tuh ada 5, Bu. Jadi ada tadi ada PAN, ada Personal Area Network, ada LAN, Local Ya, Area, eh ya, baru ada MAN tadi ya, Metropolitan Area Network, ya. Dan satu lagi, WAN, Worldwide One ya, World Area ya, Network ya. Worldwide Network. Ya, oke bagus. Itu dia jawabannya ya. Itu kesimpulan tentang jaringan komputer. Terus ini kan yang kita bahas masih hanya tentang jaringan PAN. Nah, tadi Ibu bilang jaringan PAN itu hanya jaringan personal gitu kan. Kira-kira yang sudah pernah kalian lakukan sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, mempraktekkan jaringan PAN, sudah pernah ada yang melakukannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, contohnya di mana itu? Mengirim file dari HP ke laptop gitu, Bu. Iya, bagus, bisa ya. Itu dia contohnya. Oke, baik. Saya pikir anak-anak sekalian sudah paham dengan yang Ibu jelaskan barusan. Nah, Ibu akan kasih tugasnya untuk minggu depan. Minggu depan kita akan masuk secara tatap muka ya. Jadi Ibu harap semua mengerjakan tugasnya. Tugasnya yang selanjutnya adalah mengambil, karena kita akan belajar tentang local area network, maka tugasnya Ibu tolong diambil komponen-komponen yang kira-kira membangun local area network itu. Itu tugasnya ya, dibawa untuk minggu depan. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, kalau begitu sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa PAN, karena kita membahas personal area network, PAN dapat digunakan untuk komunikasi antar perangkat, pribadi mereka sendiri atau intrapersonal komunikasi,
atau untuk menghubungkan ke tingkat yang lebih tinggi dalam jaringan internet. Itu yang bisa kita ambil hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Selamat malam. Malam, Bu.